Halo anak-anak, ketemu lagi hari ini. Kali ini kita masih akan belajar mengenai teks berita. Nah, sebelumnya kalian telah mempelajari apa yang dimaksud dengan berita, mencermati contoh berita, serta mengenal perbedaan bacaan berita cetak, digital, dan audio visual. Nah, kali ini kita akan berlatih mengidentifikasi unsur-unsur berita. Nah, baik berita cetak, digital maupun audio visual sama-sama memiliki unsur sebagai berikut. Yang pertama, judul berita. Judul berita menggambarkan isi pokok berita dan menarik perhatian pembaca. Yang kedua, teras berita. Teras berita berisi pokok peristiwa yang akan diberitakan. Biasanya dalam bagian ini tergambar unsur 5W1H, yaitu what, where, when, who, why, how. Nah, dalam bahasa Indonesia disebut dengan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, atau disingkat dengan adik Simba. Nah, teras berita merupakan bagian terpenting karena bagian ini memuat isi pokok sebuah berita. Yang ketiga adalah isi berita. Nah, bagian isi berita merupakan bagian uraian berita. Dalam bagian ini, penulis menerangkan peristiwa yang ia beritakan. Nah, sebagaimana teras berita, bagian ini menjelaskan lebih rinci mengenai apa yang diberitakan, di mana terjadi, kapan terjadi, siapa yang terlibat, mengapa terjadi, dan bagaimana peristiwanya. Nah, sudah paham bukan? Selanjutnya, kalian diminta menyimak berita audio visual dan berlatih menentukan unsur-unsur beritanya. Hujan lebat, 2 kabupaten di Kalimantan Selatan terendam banjir saat Lebaran. Sebanyak 1.184 rumah di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, terendam banjir, Kamis tanggal 13 Mei tahun 2021 atau saat Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah. Banjir disebabkan hujan intensitas tinggi, sehingga membuat debit air Sungai Satui di Kabupaten Tanah Bumbu, meluap pada Kamis pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Hal yang sama terjadi pada Sungai Haruyan pada sore harinya, tepatnya pukul 18 waktu setempat, ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Raditya Jati, dikutip dari siaran pers, Jumat tanggal 14 Mei tahun 2021. Akibatnya, ratusan rumah di kedua daerah aliran sungai atau DAS tersebut terdampak banjir dengan ketinggian bervariasi. Total ada 555 unit rumah warga dan 55 hektare lahan pertanian siap panen yang terdampak banjir dengan tinggi muka air atau TMA antara 100 cm hingga 150 cm, dilaporkan oleh BPBD Kabupaten Tanah Bumbu. Sementara BPBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah melaporkan sebanyak 629 unit rumah warga tergenang air dengan TMA antara 25 cm sampai 50 cm, jelas Raditya. Menurut dia, banjir merendam satu desa di Kecamatan Satui, yakni Desa Sinar Bulan, Kabupaten Tanah Bumbu. Sementara itu, banjir yang lebih luas terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yakni di Kecamatan Haruyan, tepatnya di Desa Haruyan Seberang, Haruyan, Lok Buntar, Pangambau Hilir Dalam, Pangambau Hilir Luar dan Mangunang. Raditya menjelaskan, berdasarkan laporan tim BPBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, warga yang sempat mengungsi telah kembali ke rumah masing-masing pada Jumat pagi ini. Namun,
98 warga Kabupaten Tanah Bumbu masih bertahan di tempat pengungsian dikarenakan banjir yang masih belum surut. Selamat mencoba.